Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa rukun Islam, mulai dari rukun Islam yang pertama yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian di pekan yang lalu terakhir kita membahas tentang rukun Islam yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Nah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan masuk pada pembahasan rukun Islam yang keempat yaitu puasa pada bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa di bulan Ramadan merupakan ibadah yang agung dan ini merupakan wajib hukumnya menurut kesepakatan para ulama kita. Di antara salah satu dalil yang dijadikan landasan bahwasanya puasa itu hukumnya wajib adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang, atas umat sebelum kalian, agar kemudian kalian menjadi orang-orang yang takwa. Dan redaksi kutiba pada ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW merupakan salah satu redaksi yang menunjukkan kewajiban. Di ayat yang lain kita mendapatkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian menerapkan hukum qisas. Jadi kutiba ataupun yaktubu atau kataballahu atau kataba merupakan redaksi yang hukum asalnya menunjukkan kewajiban, dan ini kita dapatkan sekali lagi pada ayat puasa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, dituliskan kepada kalian puasa, artinya diwajibkan. Apa itu puasa? Puasa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan makan, menahan minum, serta menahan segala yang dapat membatalkan puasa kita. Dimulai kapan? Dimulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, atau lebih mudahnya mulai dari masuknya waktu subuh sampai masuknya waktu maghrib. Itulah batasan-batasan dalam berpuasa. Mulai dari masuknya waktu subuh, kita sudah tidak boleh lagi makan dan minum dan melakukan segala hal yang membatalkan puasa. Nanti kita akan menyebutkan beberapa hal yang membatalkan puasa. Jadi makan dan minum, kemudian segala hal yang membatalkan puasa tidak boleh lagi dilakukan, diperbuat kalau waktu subuh telah tiba. Baru nanti boleh ataupun dibolehkan kembali ketika waktu maghrib sudah tiba. Dan tentunya kita ketahui bersama bahwasanya puasa merupakan ibadah yang agung dan juga mempunyai keutamaan-keutamaan. Salah satu keutamaannya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adam lahu illa shiyam, bahwa segala amal perbuatan manusia itu sesungguhnya bagi dirinya illa shiyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu bagiku, wa ana ajzi bihi, dan akulah sesungguhnya nanti yang akan memberi ganjaran kepada mereka-mereka yang berpuasa. Dan biasanya dalam teks-teks syariah ketika Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ataupun tidak menyebutkan ganjaran tertentu, itu menunjukkan keagungan ataupun betapa besarnya ganjaran yang diberikan kepada mereka-mereka yang melakukan ibadah tersebut. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang berhijrah ke jalan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hijrahnya itu bagi Allah dan bagi Rasulnya. Allah tidak menyebutkan ganjaran secara khusus, dan ketika Allah menyembunyikan ataupun tidak menyebutkan suatu ganjaran dari perbuatan, itu sekali lagi menunjukkan keagungan ganjaran yang didapatkan oleh mereka-mereka yang yang melakukan ibadah tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya kita ketahui bersama bahwasanya puasa itu mempunyai manfaat ataupun mempunyai keutamaan juga. Salah satunya ataupun diantaranya, puasa merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan termasuk bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan perintah Allah, dan segala perintah Allah dan juga larangan Allah kalau kita kerjakan, kalau perintah tersebut kita laksanakan dan ketika larangan tersebut kita tinggalkan, itu sesungguhnya kita telah melakukan ibadah, telah melakukan perbuatan baik, dan tak terkecuali ibadah puasa. Ibadah puasa itu merupakan hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan hukumnya wajib. Oleh sebab itu ketika kita lakukan ataupun ketika kita berpuasa, maka kita sedang melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bahwasanya puasa itu termasuk bagian dari ibadah. Dan juga puasa itu melatih orang yang beriman untuk bertakwa, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang sesungguhnya ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kita bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat, kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan la'alla dalam redaksi Al-Qur'an itu menunjukkan at-tahqiq, yaitu akan terjadi. Dengan kata lain, ketika kita berpuasa, sesungguhnya puasa itu akan benar-benar mengantarkan kita kepada derajat takwa. Tapi tetap ketika puasa kita tersebut benar-benar kita jalankan sebagaimana yang disyariatkan dalam agama kita, mulai dari keikhlasannya, mulai dari adab-adabnya, mulai dari pemanfaatan waktu-waktu ketika berpuasa. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang ditekankan ataupun ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita bacakan tadi. Jadi sekali lagi bahwasanya puasa itu melatih ataupun mengantarkan seorang hamba kepada derajat yang bertakwa, karena pada puasa tersebut seorang hamba dilatih untuk merasa kalau dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk bagian dari fadilah dan juga keutamaan puasa adalah puasa mengajarkan kesabaran dan keikhlasan. Puasa mengajarkan kita kesabaran dan juga keikhlasan. Sabar menahan, sabar tidak makan, sabar tidak minum, sabar menahan lidah, dari menahan mulut dari berkata-kata yang tidak baik, sabar untuk menahan hawa nafsu, sabar untuk menahan hal-hal yang sebelumnya dihalalkan ketika kita belum masuk pada waktu puasa. Dan juga puasa itu sekali lagi melatih kita untuk berikhlas, untuk ikhlas dalam melakukan segala sesuatu tanpa pamrih. Kita berpuasa bukan untuk mengharap ridho dan juga pujian selain Allah Subhanahu wa taala, namun sebaliknya kita berpuasa, kita melakukan ibadah puasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di awal tadi kita sebutkan bahwasanya puasa itu merupakan ibadah dengan menahan makan dan juga menahan minum dan juga menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Di antaranya makan dan minum ataupun memasukkan sesuatu ke dalam mulut dan masuk ke rongga mulut. Kemudian hal-hal yang menyerupai makan dan minum. Nah, itu juga bagian dari bagian dari yang membatalkan puasa. Apakah minum obat, apakah nauzubillah merokok. Itu hal-hal yang bisa dikategorikan bagian dari makan dan minum dan juga membatalkan ibadah puasa. Muntah dengan sengaja, itu juga bagian dari hal yang membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya mengeluarkan darah dalam volume besar, bisa dikatakan berbekam, itu juga bagian dari hal yang membatalkan ibadah puasa. Kemudian haid dan nifas ketika wanita di siang hari umpamanya, atau sebelum waktu berbuka kemudian datang haidnya atau dia melahirkan, maka puasanya batal. Sengaja mengeluarkan air mani, ini khusus bagi laki-laki umumnya. Kalau keluar mani dengan sengaja, maka puasanya batal. Kemudian juga berhubungan suami istri, itu juga bagian dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa seseorang. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan rukun Islam yang keempat, yaitu ibadah puasa, shaum Ramadan. Sekarang kita masuk pada rukun Islam yang kelima, yaitu haji ke Baitullah, naik haji ke Baitullah. Dan ini hukumnya juga wajib menurut kesepakatan para ulama kita, kalau dia memang sanggup dari sisi finansial dan juga kesehatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang sanggup mengerjakan ataupun mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya ataupun tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Dan ini ayat ataupun redaksi walillahi ala, itu juga bagian dari redaksi yang menunjukkan kewajiban dalam kajian usul fiqih. Ketika kita menemukan redaksi lillahi ala atau lahu ala, itu menunjukkan kewajiban. Hampir sama dengan kutiba tadi. Kalau kutiba itu sifatnya fi'il ataupun kata kerja, sekarang sifatnya isim ataupun huruf, lillahi ala nasi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan di balik pensyariatan ibadah haji. Di sini disebutkan ataupun dicantumkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama ju'ilat tawafu bil baiti wa bainas safa wal marwati wa ramil jimaril iqamati dzikrillah. Jadi tujuan sesungguhnya ataupun salah satu tujuan disyariatkannya ibadah haji adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari awal rukun haji itu, yaitu al-ihram, itu sesungguhnya sudah dimulai zikir tersebut dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku menjawab seruanmu, menjawab panggilanmu. Kemudian setelah itu kita disyariatkan ataupun disunnahkan untuk memperbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
innal hamda wan ni'mata lakawal mulk. Hal itu kita ulang-ulangi sampai nanti kita melaksanakan tawaf. Bahkan di masa-masa wukuf itu sesungguhnya yang sangat dianjurkan bagi kita adalah berzikir, berdoa, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita lakukan adalah berzikir, khususnya di waktu wukuf di Arafah. Bahkan setelah wukuf juga, tsumma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah. Setelah kalian melaksanakan wukuf, maka bergeraklah menuju di mana orang bertolak, dan istaghfirullah itu juga disuruh kita untuk beristighfar, dan istighfar tentunya bagian dari zikir. Makanya tidak heran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan hal ini pada hadis yang kita bacakan tadi, bahwasanya tawaf, bahwasanya sa'i di antara Safa dan Marwah, kemudian juga ketika melontar jumrah itu disyariatkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, di iqamati dzikrillah, untuk mengagungkan, untuk menunaikan, untuk mendirikan dzikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan haji tentunya sangat banyak sekali. Maka tidak bisa digambarkan kebahagiaan yang dirasakan mereka-mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Di mana pada ibadah haji tersebut bisa dikatakan seluruh rukun Islam itu bisa kita lakukan di waktu-waktu kita melaksanakan ibadah haji tersebut, mulai dari memperbanyak at-tahlil dan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari mendirikan sholat, kemudian juga zakat bisa kita lakukan, dan sedekah juga bisa kita lakukan di waktu-waktu kita melaksanakan ibadah haji tersebut. Dan juga puasa itu juga bisa kita lakukan di sela-sela kita melaksanakan ibadah haji. Sehingga sekali lagi sungguh suatu nikmat yang terhingga ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Belum lagi ketika kita membahas keutamaan-keutamaan yang didapati oleh mereka-mereka yang melaksanakan ibadah haji lillahi ta'ala. Salah satunya firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja walam yarfath walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu." Barang siapa yang melakukan ibadah haji, namun ketika dia melakukan ibadah haji tersebut tidak berkata-kata jorok dan tidak mengerjakan kefasikan, apa yang dia dapatkan? Roja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Mereka ataupun dia pulang ke kampung halamannya dalam kondisi seperti dia dilahirkan oleh ibunya, artinya tanpa dosa. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Bahwasanya antara satu umrah dengan umrah yang lain itu menggugurkan, meleburkan, menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Dan haji mabrur tidak ada ganjaran bagi pelakunya ataupun yang melakukannya kecuali jannah. Dan jannah ataupun dukhulul jannah, masuk surga, merupakan impian setiap hamba. Dan sekali lagi, surga ataupun masuk surga itu merupakan takaran siapa sesungguhnya yang sukses dan yang tidak sukses, siapa sesungguhnya yang berhasil ataupun yang tidak berhasil. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, maka dialah sesungguhnya yang jadi pemenangnya. Maka haji yang mabrur ataupun seorang hamba yang hajinya mabrur, besar kemungkinan dia akan mendapatkan ataupun meraih janji Allah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, al-hajjul mabrur
laisa lahu jazaa'un illa jannah, bahwasanya seorang hamba yang hajinya mabrur tidak ada ganjaran yang dia dapatkan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita ketahui bahwasanya di setiap syariat Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmah-hikmah, pasti ada faedah-faedah. Kadang-kadang faedah itu kita ketahui dan banyak tentunya faedah dari setiap syariat yang tidak kita ketahui. Di antara faedah dari ibadah haji tersebut, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji tersebut bagian dari ketaatan, bagian dari ibadah yang tentunya setiap ibadah mendapatkan ganjaran, mendapatkan balasan, dan balasannya balasan haji sebagaimana yang kita singgung di awal adalah raja'a ka yaumi waladathu ummuhu wa dukhulul jannah. Dia terbebas dari dosa, gugur dosa-dosanya, taubahnya dia seperti terlahir kembali, kemudian diganjar dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga salah satu ataupun termasuk bagian dari hikmah disyariatkannya haji adalah liiqamati dzikrillah. Itu merupakan bagian dari syiar agama Islam, yaitu mensyiarkan, mengiklankan ataupun menampakkan Islam di mata dunia, di mana setiap muslim dari ataupun setiap negara berkumpul, ataupun mereka-mereka yang dimudahkan untuk melaksanakan ibadah haji dari setiap negara berkumpul di suatu tempat, saling mengenal, kemudian saling membantu, saling bertatap muka, dan saling berzikir dan saling berdoa, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu hikmah dari ibadah haji juga, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita kepada padang mahsyar, di mana apalagi di masa-masa wukuf tersebut, di hari ke-9, di mana setiap manusia pakaian mereka satu, yaitu ihram, yang semuanya adalah pakaian putih lusuh yang mereka sudah pakai dari hari sebelumnya, dalam kondisi sempit, kemudian juga panas, dan mereka berkumpul di satu tempat, yaitu di padang mahsyar, kemudian di padang Arafah maksudnya. Kemudian setelah di Arafah, kemudian mereka bertolak ke suatu tempat, yaitu namanya Muzdalifah. Taubahnya seperti Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia-manusia dari kubur mereka, kemudian yusakun, mereka digiring ke suatu tempat, yaitu padang mahsyar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, di mana pada saat itu mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala menunggu giliran untuk dihisab. Dan hal-hal seperti itu ataupun hal-hal yang dialami ketika wukuf, ketika mabit di Muzdalifah, itu mengingatkan kita pada peristiwa-peristiwa yang sangat genting di hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan singkat terkait dengan rukun Islam yang ketiga, keempat, dan juga yang kelima. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk memahami ilmu agama, kemudian mengamalkannya dan juga mengajarkannya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.